Oke, halo. Kali ini saya akan sharing tentang mode interaktif dan script untuk Python di Android. Saya menggunakan PY-Droid 3. Begitu kita buka, tergantung app-nya ya. Di sini kita langsung ditawari ke mode kode, script atau editor. Di sini ya standar sebenarnya, print ya, print. Oke. Hello. Terus jalankan. Oke, ada hello di sana. Beres. Nah, di Android ini, oh ya, ini ada iklannya pasti. Tutup aja. Oke. Di Android ini itu di PY-Droid ya, kita punya interpreter dan terminal. Saya pilih interpreter. Oke. Nah, kalau interpreter tentunya seperti itu ya, seperti ini. Dan perintahnya sebenarnya mirip ya, kita juga tetap punya print hello. Di sini petiknya harus manual. Oke. Saya jalankan dengan menekan enter. Oke, akan ada hello di sana. Sepintas akan sama, tetapi di sini jika saya lanjutkan print hello, kemudian print lagi, berarti kan saya menulis seperti itu, nama saya, kemudian saya bikin perintah lagi, bawahnya print lagi, print Nugroho. Kemudian hello-nya tadi saya edit yang atas, hanya besar. Okay. Hello, nama saya Nugroho. Ini hasilnya seperti ini. Saya jalankan. Oke, hello, nama saya Nugroho. Oke, bagaimana dengan mode interaktif? Kita akan punya interpreter di sini, interpreter pembaca ya. Perhatikan bahwa yang tadi hilang, kemudian saya nulis lagi print hello pakai H besar sekarang, hello, enter, print lagi, oops, nama saya, oke, Nugroho, print lagi. Oke, jadi interpreter atau interaktif itu seperti itu. Nah, keuntungannya interpreter atau interaktif, di mode interaktif ini kita bisa buat dia sebagai kalkulator. 1 tambah 2 3 gitu. Bagaimana jika di mode yang ini? Oke, 1 ditambah 2, kemudian saya jalankan, tidak ada outputnya di sana. Bagaimana cara kita membuat output yang seperti itu? Kita harus menuliskan print di sana, karena di script ini harus ada perintah spesifik untuk menampilkan di layar, print 1 ditambah 2, hasilnya 3. Lihat, bedanya sedikit, tetapi bayangkan jika kita harus ngetik itu banyak. Jadi interaktif lebih bagus. Belum tentu. Perhatikan, saya akan balik ke iklan, ke sini. Lihat, hello, nama saya Nugroho, tetap ada, ya kan? Dan ketika saya jalankan, dia tetap ada. Yes. Bagaimana dengan interaktif? Kita pilih interpreter, hilang. Jadi
seperti itu. Jadi kita tetap bisa menggunakan dia sebagai apapun, tapi sebenarnya 6 1 dibagi 2, cek hasilnya 0,5 dan seterusnya. Sebentar, saya mau ngecek sesuatu. 7 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1. Benar ya? Oke. Kalau 7 dibagi 2 hasilnya adalah harusnya 3 ya? 1. Oke. Oh iya. Bagaimana jika 7 dibagi 2 hasilnya 3,5? Kalau 7 dibagi 2 yang itu hasilnya 1. Kita lihat 8 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian 8 dibagi 3 pakai yang itu hasilnya 2,6. Oke. Kita bisa maksudnya nyoba-nyoba segala hal di interpreter seperti ini. Nah, kita bisa mencoba itu juga di sini. Jadi kita bisa mencoba itu di mode script atau editor atau kode. Tetapi kita harus menggunakan print seterusnya, dan itu belum tentu bisa dilakukan ya. Coba kita gunakan print, isinya adalah 7 dibagi 3. Enter, ops, jalankan 2,335. Oke. Dan kita harus menulis print. Ada kelebihannya memang di sini. Print, kelebihannya setelah ini saya tunjukkan, 8 dibagi tadi 3 ya. 3 tapi pembagiannya persen. Adakah di sini? Oke. 8 dibagi 3. Jalankan. Hasilnya 2. Oke. Kelebihan dari script atau kode atau editor itu programnya tetap ada, dan kita bisa ini hasilnya ini, dan kalau jalan tinggal jalankan aja. Kalau mau hapus tinggal hapus saja. Jadi oke, saya nggak perlu perintah yang ini. Oke, selesai, jalankan. Oke, ada. Bagaimana dengan interpreter yang tadi sudah hilang? Jadi plus minusnya di mana? Jadi kalau kita menggunakan interpreter itu biasanya kalau kita ingin mengecek sesuatu dengan cepat. Jadi mengecek sesuatu dengan cepat dan ingin segera tahu hasilnya. Kalau kita menggunakan editor, kita bisa membuat sesuatu yang untuk disimpan ya. Jadi contoh ini seperti yang di desktop juga ya. Kita bisa membuat perintah for i in rangi ini misal 10 titik 2 salah titik 2. Oke. Oh, sudah ada titik 2 nya di sini. Oke. Titik 2 print. Yang kita print adalah i itu sendiri dan saya tidak akan nakal lagi, misal. Bisakah kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan bahwa Python menghitung angka mulai dari 0 ya. Oke, baik. Bagaimana interpreter melakukan itu? Kita coba. Oh ya, perhatikan bahwa ketika ini kita jalankan, enak sekali kan? Jalankan. Oke, tetap ada yang tadi. Bagaimana dengan interpreter? Back. Untuk interpreter, yang tadi hilang, jadi kita terpaksa menggunakan yang baru, for
i in ring kurung buka 10 titik 2. Perhatikan titik 2 juga tidak disediakan ya. Terus saya akan ketik print i koma petik spasi saya tidak akan nakal lagi. Salah, tutup. Sebelum kurung tutup petik dulu, baru kurung tutup, jalankan. Print saya tidak akan nakal lagi. Error karena seharusnya spasinya masuk. Perhatikan di sini setelah titik 2 maka ada spasi masuk. Oke, itu ciri khas Python. Setelah ini kita pelajari itu juga. Oke, kita kembali ke interpreter. Perhatikan kosong lagi. Jadi yang tadi kita nggak bisa gunakan. Nah, ini interpreter. Nggak enaknya kalau kita membuat program agak panjang sedikit akan seperti itu. Oke, ulang dari awal. Titik 2. Mana titik 2? Oke. Oops. Invalid syntax for in ring 10. Oke. For in ring. Oh ya, in-nya kurang. Error. Tulis lagi. For i in ring ring 10. Ini maksudnya kita menulis 10 kali tetapi ngitungnya dari 0. Bagaimana cara membuat angka 1? Kita coba ini pakai angka 1 ya. Oke, enter. Harus ada spasi masuk. 1, 2. Oke, print kurung buka i yang mana? I yang ditambah dengan 1. Kemudian petik saya tidak akan nakal lagi. Petik dulu baru kurung tutup. Bisakah? Oke, harus kita enter lagi. Yes, lihat angkanya mulai dari 1. Kenapa? Karena print i harusnya kan tadi i nya mulai dari 0. Saya tambah dengan angka 1 sehingga 1, 2, 3 sampai 10. Oke, salah satu trik ya. Oke, perhatikan bahwa ketika error kita harus ngetik lagi dari awal. Oke, jika di mode nggak bisa mana? Di mode editor kita akan punya yang tadi, dan spasi masuknya ketika titik 2, ketika enter itu otomatis spasinya masuk sehingga meminimalisir error. Itu mode di Python, baik di desktop ataupun di ponsel biasanya ada semua, mode interaktif dan mode editor atau script. Oke. Baik, sekian sharing dari saya untuk kali ini.